dulu ya Pak, tahun 90 ketika Bapak masih muda dan memulai karir sebagai investor, siapa yang menginspirasi? Waktu tahun 90 itu saya tidak kenal siapa-siapa, ya, belum kenal Warren Buffett juga. Jadi saya membeli saham hanya ikut-ikutan teman, ya, ikut-ikutan teman. Di bank di mana saya bekerja, itu teman-teman saya pada beli saham. Jadi saya ikut membeli, saya lihat di koran misalnya, perusahaan A Go Public 7.000, sekarang udah 30.000, wah enak ya, naiknya banyak. Saya sedangkan bekerja di bank, pada waktu itu paling taruh deposito bunga 10% misalnya pada waktu itu. Ya sekarang rendah, tapi waktu itu tinggi. Jadi setahun 10% itu bisa untung 600% gitu ya dalam sekejap. Itu saya tertarik, dan saham itu naiknya loncat tinggi gitu. Itulah yang membuat saya pada waktu itu tertarik di saham, karena ada kenaikan capital gain yang besar. Kalau saya lihat di koran tuh harga saham. Dan yang kedua, karena saya ikut-ikutan teman. Jadi pada waktu itu masih beli kucing dalam karung. Saya tidak tahu apa yang saya beli, asal beli aja. Gitu. Baik Pak, kalau misalkan dulu bagus ya itu. Iya, boleh minta tolong gitu kan nggak teman-teman panitia rapornya? Oke. Nah tadi Bapak Lekeng sudah sedikit banyak bercerita tentang pengalamannya dalam dunia investasi, yang mana awalnya tuh agak beda gitu, di mana awalnya ikut-ikutan teman, tapi beruntungnya dengan kesabaran bisa berbuah menjadi hasil yang manis hingga sekarang gitu. Buah dari kesabaran ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini mungkin sekarang udah nggak sabaran gitu, orang baru beli sehari besok udah minta ini cuan gitu. Mungkin untuk mengatasi hal itu, untuk mengatasi ketidaksabaran, mungkin seringkali teman-teman mengenal Bapak Lekeng itu sebagai Warren Buffett Indonesia tuh. Nah, sebenarnya dari prinsip atau strategi Bapak dalam berinvestasi, dari teorinya Pak Warren Buffett, apakah ada yang diadaptasi atau menjadi inspirasi dari Bapak Lekeng? Saya lupa ya, mungkin tahun 96 saya ke Gramedia. Saya biasa kalau ke mall, saya pasti mampir di Gramedia untuk baca buku. Satu hari saya ketemu buku Warren Buffett, judulnya Warren Buffett Way. Saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 96. Saya baca ringkasannya, orang ini berinvestasi saham dari modal $100 sekarang jadi salah satu orang terkaya di dunia. Langsung saya beli, saya baca. Nah, mulai dari situlah saya tahu tentang Warren Buffett. Pengalaman saya misalnya sudah 7 tahun. 7 tahun saya lihat, cara investasi Warren Buffett ini yang benar. Jadi saya selama 7 tahun sudah punya pengalaman beli kucing dalam karung. Setelah saya baca buku itu, ternyata strategi investasi Warren Buffett ini benar. Waktu itu saya terinspirasi Warren Buffett itu beli saham simpennya panjang gitu, lama gitu. Bukan BPJS, apa itu BPJS? Beli pagi jual sore ya, atau beli sore jual pagi, satu kali dia jual ya. Kalau kita beli dan simpan, kita akan kaya. Tapi kalau kita trading, sekuritas kita yang akan kaya. Kalau kita beli pagi jual sore, atau beli hari ini jual besok, waktu beli bayar fee, waktu jual kan bayar fee ya. Jadi ya bisa tetap bisa cuan juga. Ada orang yang jadi scalper yang cuan juga ada ya. Tapi ingat perkataan kalimat ini, kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya.
seperti Warren Buffett, dia beli dan simpan. Tapi kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Ngomong begitu bisa dibenci sama sekuritas semua. Sekuritas nggak bakalan mau undang saya, karena sekuritas mengharapkan investornya kalau bisa trading, beli pagi jual sore, atau beli sore jual pagi, satu hari nginap gitu ya. Beli dan bayar fee, jual bayar fee, beli bayar. Kalau saya beli simpan terus, kan dia nggak dapat fee. Tapi kita yang kaya, beli dan simpan kita yang kaya. Tapi kalau kita dagang trading, sekuritas kita yang akan kaya. Ya. Jadi strategi Warren Buffett yang saya pelajari itu adalah yang waktu itu adalah beli dan simpan lama, lama sekali. Itu salah satu yang saya dapatkan pada waktu itu. Ternyata beli dan simpan lama itu company-nya bertumbuh terus, harganya setiap hari naik terus ya. Itu yang bikin seseorang bisa kaya dari sana. Saya kasih contoh aja nih, kayak contoh ini bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Contohnya saham BCA aja. Tiap hari kan kita pakai melakukan transaksi mobile banking pakai BCA ya. 23 tahun yang lalu dia go public, harga sahamnya kan 1.400, sudah di split 1 jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 split 5 jadi 40. Jadi kalau harga sahamnya sekarang 9.000 ya 8.900 atau berapa, kita anggap supaya hitungnya gampang 9.000 kali 40 360.000, 1.400 ke 360.000 itu sudah dapat capital gain 26.000%. Jadi kalau kita ini mahasiswa yang mungkin ada orang investor ya, yang cukup berada, dia beli saham BCA 1,4 miliar 23 tahun yang lalu, kan dapat 1 juta saham kan, 1 juta saham kali 1.400 1,4 miliar. Dia simpan saja, dia tiap hari santai saja, bukan trading, bukan beli hari ini jual besok. Setelah 23 tahun kemudian dia nggak usah kerja keras, tiap hari santai aja. Begitu hari ini dia lihat sahamnya jadi 350 miliar, kira-kira begitu. Jadi orang yang pegang wonderful company disimpan terus, dia akan kaya seperti Warren Buffett. 1,4 miliar nggak usah kerja keras, tiap hari hidupnya santai aja. Tapi 23 tahun kemudian dia melek, uang dia berikan 1,4 miliar ini hari ini jadi 360 miliar. Yang kerja keras kalah semua sama orang yang pegang saham wonderful company, pegang lama. Itulah yang pertama kali saya pelajari dari Warren Buffett. Beli wonderful company, simpan jangka panjang. Saya lihat sahamnya Warren Buffett dari jual-jual begitu ya, sampai udah naik banyak nggak dijual-jual gitu. Baik, bersabar adalah kunci untuk meningkatkan cuan nih Mas Nova. Oke, mungkin bisa lanjut nih kita. Saya tambahin dulu bersabar tadi ya. Iya. Terima kasih. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi hati-hati kalau kita orang yang tidak sabar dan kita membeli saham di Bursa Efek Indonesia, harta kita itu bisa pindah kepada orang yang sabar melalui Bursa Efek Indonesia. Ya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, ya. Ujiannya sering mendadak, nggak seperti di universitas ujiannya dikasih tahu dulu, ya. Dia ujiannya mendadak. Nanti orang investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya.
Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam berinvestasi. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Begitu. Oke, boleh minta tepuk tangannya nggak, teman-teman? Ya, tapi penasaran Mbak, mau tanya. Tadi kan Bapak menyampaikan sabar adalah kunci gitu. Tapi ketika ternyata kita salah investasi gitu, perusahaan yang justru ternyata 10 tahun ke depan atau jangka pendek 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu tidak naik gitu, capital gain-nya tidak ada gitu, malah loss atau rugi gitu. Itu gimana Pak? Pernah atau enggak gitu? Maksudnya siapa nih? Pengalaman Pak Lu. Oh, saya. Pengalaman saya punya satu saham ya. Dari grup Penin, saya sudah pegang 19 tahun, tapi nggak naik banyak. Ya. Dulu saya 19 tahun yang lalu saya beli 250, sampai sekarang baru jadi 1000. Ya. Setahun lalu pernah 2.200, kalau nggak salah ke 2.400 saya tidak jual ya, karena masih terlampau murah karena nilai buku per sahamnya 5.000 ya, saya nggak jual. Tetapi untuk menghibur diri saya, mungkin karena saya punya saham itu, grup Penin itu, saya jadi pemegang saham di Panin terbesar nomor 2 di holding grup Penin. Ya. Kalau lihat di annual report PNLF itu Penin Financial, di annual report 2021 ada saya pemegang saham terbesar nomor 2 di sana. Itu holding dari punya 2 perusahaan besar, satu Penin Bank dan satu lagi Penin Daiichi Life 2. Jadi annual report itu saya pemegang saham terbesar nomor 2 2021, karena di 2002 saya berjual seluruhnya. Tahun 2022 itu ada isu bahwa Panin Bank itu akan diakuisisi oleh Jepang. Sahamnya naik dan saya jual. Saham saya habis semuanya dan saya dapat keuntungan yang besar dari grup Penin. Ya. Saya bersyukur saham itu tetap saya pegang, ya. Tapi karena mungkin saya memiliki saham ini, jadi saya bisa memperoleh keuntungan yang besar di grup Penin. Begitu. Dan ada lagi macam-macam yang lain, kira-kira satu itu dulu ya. Oke ya. Berarti itu ya Pak, tetap di hold gitu ya, walaupun nggak terlalu signifikan kenaikan capital gain. Oh, saya mau karena saya 19 tahun yang beli 250, sekarang 1000. Tapi nilai buku per sahamnya 5.000, nggak bisa jual dong, saya masih under value gitu. Price dulu hanya 0,2, ya udah saya bersabar lagi. Di situ nggak berhasil, tapi di anak perusahaannya saya berhasil. Kan saya di grup Penin itu kan nomor 2 pemegang saham terbesar, kan nomor 2 saya. Jadi coba cek, saya ngomong dengan data, bukan sekedar ngomong asal bunyi aja ya. Coba cek di annual report PNLF di 2021, saya muncul nama saya pemegang saham terbesar nomor 2 di grup Penin. 2022 sudah tidak ada lagi karena saya dijual di 2022. Banyak orang yang ngomong saham, ya, banyak orang ngomong saham. Coba cek di annual report manapun namanya nggak terdaftar. You cek orang-orang yang ngomong saham, pembicara saham, you cek di annual report namanya ada nggak terdaftar di sini. Kalau dia pembicara saham tapi namanya tidak muncul di annual report sebagai pemegang saham, anggaplah tong kosong dari bunyinya.
Ada orang yang banyak ngomong saham, tapi di annual report tidak pernah ditemukan namanya sebagai pemegang saham. 20 besar saja lah, nomor 20 saja lah. Anggaplah tong kosong nyari bunyinya. Gitu. Sama nih kayak teman-teman di sini mungkin udah banyak banget ngobrol sama orang tua sana sini, minta ini itu, makanya ini bisa jadi nggak diakuin nih kakak nih, kayak tadi investor-investor yang mungkin udah banyak ngobrol tentang saham pasti, tapi namanya nggak ada di annual report gitu, forward gitu lah. Nah mungkin sekalian aja berkaitan dengan annual report tadi, saya ingin tanya nih Pak, kan di bursa saham tadi Bapak sempat mention tentang Bursa Efek Indonesia adalah salah satu platform di mana orang yang nggak sabar akan bisa mengalirkan sekuritas ke orang yang lebih sabar. Nah, saya penasaran Pak, kalau di Bursa Efek kan banyak indikator-indikator tren pasarnya. Kalau dari Pak Lo sebagai investor yang sudah berpengalaman selama beberapa tahun, apa sih Pak yang paling penting indikator yang harus kita tahu sebagai mungkin investor masa depan nih Pak, dan agar bisa mencapai tujuan juga yang sama gitu di kemudian hari? Indikator berinvestasi di pasar saham begini. Biasanya kita berinvestasi itu jangan pernah beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kita beli? Itu hanya satu cara, yaitu dengan membaca annual report. Ya. Di annual report itu kita tahu siapa pengendali perusahaan, direksi dan komisarisnya, apakah mereka jujur atau tidak. Ya. Kemudian ada bidang usahanya, di situ kita bisa tahu bidang usahanya apa saja, apakah bidang usahanya yang bagus atau bidang usaha yang tidak bagus. Juga kita di annual report bisa lihat dia punya laporan keuangan, ya, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya, bagaimana, berapa kas yang dia miliki, bagaimana piutangnya, bagaimana inventory-nya, apakah itu wajar atau tidak, ya. Berapa dia punya earning per share, berapa dia punya price earning ratio, berapa dia punya nilai buku per saham, berapa dia punya price to book, ya. Jadi kita harus tahu indikator-indikator itu. Belilah selalu perusahaan yang price earning ratio-nya rendah dan price to book-nya rendah. Begitu. Indikator itu dua hal itu, price earning ratio, price to book-nya rendah. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Mas Noval. Oke ya, mau lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, teman-teman bisa diisi kursi terdepannya biar kita semakin dekat gitu ya. Yang atas boleh turun ke bawah dan yang di sini baris ke 3 atau ke 4 bisa maju nih ke depan di siang kosong-kosong. Oke, panitia boleh bantu mengarahkan juga ya. Supaya nanti pas sesi tanya jawab kita lebih dekat gitu. Nah, kita lanjut ya Pak Lo. Ya. Jadi kita kan lagi di momentum Pilpres, ya, momentum Pilpres. Besok 2024 bulan Februari kita nyoblos. Mau tanya apa? Pak Lo dukung siapa? Rahasia. Jadi bicara Pilpres gimana? Bicara Pilpres. Dari banyak uang cash mengalir ke masyarakat, itu ada pengaruhnya nggak sih ke dunia investasi di bursa efek atau di dunia saham itu ada pengaruhnya nggak? Pak Lo mungkin berkecimpung di dunia ini puluhan tahun. Kalau ada uang mengalir paling yang diuntungkan paling mengalir ke percetakan kali ya. Jadi saya tidak mempelajari sampai begitu ya. Ketika saya membeli saham, sama sekali saya tidak kaitkan pembelian saham saya itu dengan pemilu, dengan
politik, dengan makroekonomi, dengan sosial dan politik dan lain-lain. Jadi saya tidak kaitkan, apalagi banyak uang mengalir nggak sampai begitu. Ya. Jadi betul-betul saya membeli saham itu karena kinerjanya yang bagus. Yang saya lihat adalah berapa laba perusahaan, kecil atau besar, berapa valuasinya, murah atau mahal, itu yang saya lihat. Jadi saya betul-betul hanya lihat yang mikro dari perusahaan itu saja. Berapa sih labanya, kecil atau besar? Kalau kecil nggak mau, perusahaan rugi juga nggak mau. Ya. Maunya perusahaan yang cuannya akeh, ya. Cuan akeh baru mau. Ya. Terus valuasinya, perusahaan itu valuasinya mahal atau murah? Kalau mahal juga nggak mau. Ya. Jadi perusahaan yang bagus, mahal, banyak. Yang saya beli adalah perusahaan yang bagus dan murah. Perusahaan yang jelek, mahal juga banyak, ya. Tapi tentu saya tidak mau beli. Itu buat orang-orang aja yang suka main saham gorengan, yang perusahaan yang jelek dan mahal. Ya. Saya betul-betul hanya melihat kinerja perusahaan itu, berapa labanya, berapa valuasinya, murah atau tidak. Jadi pembelian saham saya itu tidak dikaitkan dengan ekonomi, sosial, politik, dan pemilu. Ya, begitu. Oke, ya. Tapi penasaran juga, Pak. Ya, kan kalau kita melihatnya dari apa ya, bukan, maksudnya yang disampaikan Pak Lo kan selalu kita ini harus sabar gitu, menunggu terjadinya capital gain gitu, walaupun itu 10 tahun atau bahkan 25 tahun. Nah, tapi gini Pak, anak muda itu kita ingin serba instan gitu, ingin serba cepat, kita butuh yang namanya akselerasi gitu, butuh kecepatan. Nah, kalau dari Pak Lo sendiri gimana Pak? Kita banyak loh yang ingin menjadi orang terkaya under 30 tahun gitu. Nah, pun kita nggak tahu usia kita ini kan sampai kapan gitu kan. Mungkin ada yang 40, ada 50, dan anak muda sekarang ini kita cenderung lebih ingin yang serba cepat gitu kan. Itu pandangan Pak Lo gimana? Oh, cepat kaya. Ada resiko cepat miskin juga kan, ada orang yang cepat kaya, ada orang yang cepat kaya, dia juga beresiko jadi cepat miskin kan. Mau cepat kaya, ya main saham gorengan aja terus, tapi kan itu cepat, tapi lebih banyak jadi yang miskin daripada yang kaya. Ya. Sebetul berinvestasi itu perlu waktu, nggak bisa cepat-cepat. Ya. Warren Buffett pernah bilang begini, kita tidak bisa biasa seorang wanita itu punya anak setelah hamil 9 bulan. Ya. Warren Buffett bilang nggak bisa kita punya anak dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita, nggak bisa. Tetap perlu waktu ya, investasi. Di Jawa ini jarang sih ada kelapa sawit, mungkin di Sumatera ya, Sumatera Utara kelapa sawit punya semua kelapa sawit. Emang beli tanam kelapa sawit hari ini tanam, besok bisa menghasilkan? Enggak. Perlu waktu menunggu 5 tahun baru dia bisa menghasilkan kelapa sawit. Mungkin di Jawa Tengah yang banyak pohon jati kali ya, pohon jati ya. Berapa tahun tuh baru bisa dipanen pohon jati? Itu hanya 50 tahun. 50 tahun. Nah, tapi tetap ada yang tanam pohon jati ya untuk generasi berikutnya yang menghasilkan. Jadi perlu waktu. Ya. Semua selalu it takes time, selalu perlu waktu. Ya. Nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Sebetulnya investasi Warren Buffett itu 1 tahun returnnya kira-kira hanya 24%, kira-kira setahun rata-rata 24%, dan dia bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Pelan-pelan. Jadi
susah rasanya cari mau menjadi kaya dengan cepat-cepat gitu ya, cepat akhirnya nanti habis. Pakai cepat bisa tuh. Orang yang beli kripto gitu kan langsung habis lagi semua. Oh iya. Ya. Oke, mungkin aku sedikit menanggapi Boleh. dari jawabannya Pak Lo tadi. Mungkin itu semua banget sama para frase di bahasa Jawa, alon-alon, sebenarnya kelakon kan. Betul Pak. Kalau bahasa kerennya anak muda sekarang tuh pelan-pelan Pak Sober gitu. Nah, oke Pak. Tadi menanggapi tentang cerita soal beli kucing dalam karung nih Pak. Kan tadi prosesnya panjang untuk mendapatkan return yang dalam jangka yang kita inginkan gitu. Nah, adakah kegagalan atau tantangan di awal-awal Bapak Lo ketika berinvestasi, kan dulu masih belum terlalu memahami pasar gitu Pak. Mungkin bisa di-sharing atau diceritakan ke teman-teman di sini bagaimana pengalaman Pak Lo jatuh bangunnya itu seperti apa? 34 tahun yang lalu ketika saya beli saham, dan strategi saya itu masih dipakai sampai sekarang ya, yaitu beli IPO, listing ketika jual, beli IPO, listing ketika jual. Saham yang saya beli pertama kali 34 tahun yaitu Gajah Surya Multifinance, kodenya GSMF. Dan sekarang namanya udah berubah, nggak tahu jadi apa itu, tapi kodenya masih ada GSMF. Beli listing, beli IPO, listing jual, listing turun, jual cut loss. Saham yang kedua yang saya beli adalah Astragrafia. Beli IPO, jual ketika listing, begitu listing turun, cut loss lagi, jual lagi. Itu kan tahun 89, masuk tahun 90 ada tight money policy, ya, uang tetap, saham-saham pada turun semua, uang tetap. Ya, seperti sekarang kan ada suku bunga naik, tapi ini naiknya nggak drastis ya, sekarang ini pelan-pelan, saham kan mulai turun. Itu drastis, jadi saham turun tahun 90, 91, 92, 3 tahun itu saya mengalami kerugian. Saham saya mungkin tinggal separuh semua, makanya rugi 50% ya. Nah, setelah itu tight money, uang tetap dikeluarkan sampai 93 itu saya baru bisa mendapatkan cuan. Jadi 4 tahun pertama itu saya rugi terus. Sekarang pun demikian ya. Tapi kalau sekarang beli saham 10 ya 9 cuan, 1 tetap masih ada yang merugi gitu ya. Oke lah, 1 rugi, 9 cuan, kan nggak ada yang sempurna. Warren Buffett pun juga ketika sebelum COVID dia punya saham airline, begitu banyak COVID datang dia cut loss dan juga rugi besar. Jadi rugi itu sesuatu yang biasa, asal beli saham 10 yang cuan 9 yang rugi 1 oke lah, asal jangan terbalik, yang rugi 9 yang cuan 1 jangan gitu. Oke. Ada pertanyaan dari saya. Jadi kan kalau kita bicara Warren Buffett ya, beliau ini kan tokoh yang ada di Amerika Serikat, tokoh yang investasi juga di bursa efek yang ada di Amerika Serikat itu, Wall Street. Nah, kalau kita kan di bursa efek Indonesia gitu, apakah kita bisa menjadi seperti beliau gitu? Keadaan di bursa efek Amerika dengan bursa efek Indonesia itu berbeda gitu. Perusahaan yang listing di sana dan yang listing di sini beda gitu loh. Nah, kemudian pertanyaan kedua juga, kira-kira menurut Pak Lo itu gimana sih masa depan bursa efek Indonesia itu? Masa depan bursa efek Indonesia pasti tambah hari tambah besar. Kan diisi oleh perusahaan publik terus-menerus, ya otomatis tambah hari tambah besar. Kalau kita lihat di bursa New York Stock Exchange, kan tambah hari tambah besar. Dari zaman dulu sampai sekarang pasti tambah hari tambah besar. Kalau bursa efek Indonesia tambah hari tambah besar diisi dengan perusahaan go-public itu, tentu perusahaan go-public itu kan banyak menciptakan lapangan pekerjaan ya.
supaya kalau lapangan pekerjaan tercipta makin banyak, tentu bangsa dan negara kita makin sejahtera. Kalau bursa efek Indonesia tambah hari tambah besar, tentu bangsa dan negara kita juga akan makin sejahtera. Oke, ya. Dari tadi ini lumayan praktis ya, udah tanya soal mungkin sekarang gantian ke teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Pasti di sini ada yang penasaran dan ini momentum yang langka gitu ya untuk ketemu Pak Lo langsung di sini. Jadi setelah ini kita ke sesi tanya jawab gitu Mila. Monggo. Sesi tanya jawab kepada teman-teman dan kepada panitia mau dibantu untuk mic-nya. Kita sudah sesi tanya jawab ya, udah banyak yang nonton. Jadi gimana guys kita mekanismenya? Mungkin Pak Lo yang ini sendiri. Iya, boleh. Moderator aja Pak. Kompetisi aja Mas. Oh gitu. Iya. Satu orang tanya langsung dijawab, karena kalau dikumpulin tiga, saya suka lupa pertanyaan tiga ini dan satu dua suka lupa. Jadi siapa? Satu-satu ya. Kita hitung sampai 3, nanti dia bantu lihat siapa yang duluan. Mungkin yang sini dulu ya, yang kanan dulu. Nanti yang sini pertanyaan kedua. 1, 2, 3. Nah, Mas yang baju putih itu boleh dibantu kan ini ya? Boleh kenalan, terus boleh sambil berdiri, pertanyaan disebutkan, ya. Dipersilakan. Sebelumnya izin, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Patri Ali, saya dari UNIP. Perkenalkan pertanyaan saya adalah Bapak itu pernah di salah satu podcast pernah bilang kalau Bapak itu pernah invest di saham bumi ya Pak ya? Saham bumi. Iya, waktu itu terus saham bumi itu turun kan Pak, waktu itu turun jauh dan Bapak waktu itu kayak nyangkut di saham bumi gitu Pak. Nah, waktu Bapak nyangkut itu dan Bapak diejek-ejek sama teman-temannya Bapak gitu Pak. Kayak Bapak diejek-ejek tapi Bapak bilang game is not over dan lain-lain gitu Pak. Tapi bagaimana sih kok Bapak bisa bilang gitu padahal itu sahamnya udah nyangkut gitu Pak. Kok masih ada harapan sama saham bumi itu kenapa Pak? Apakah sahamnya masih baik kinerja atau valuasinya masih murah atau memang strukturnya masih bagus dan lain-lain gitu Pak. Sama yang kedua itu kenapa kok Bapak hanya menilai PBB sama PER-nya Pak yang diutamakan gitu Pak. Padahal kan masih banyak valuasi selain PBB dan PER yang ada di sekuritas itu Pak yang maksudnya kayak bagus gitu Pak. Kenapa Bapak kebanyakan menjualkan PBB dan PER? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Bisa langsung dijawab. PBB dan PER. Tadi dibilang saya hanya price to book dan price earning ratio, ya mayoritas demikian. Tapi ketika saya membeli usaha Bumi Resources ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, saya udah nggak punya saham itu ya pada saat ini. Yang saya lihat bukan price earning ratio, price to book. Yang saya lihat adalah proven reserve. Tahu nggak proven reserve artinya? Proven reserve itu cadangan yang sudah terbukti yang dimiliki oleh Bumi Resources. Yaitu pada waktu itu 2 miliar ton. Kalau sekarang harga batu bara misalnya $100 per ton, terus 2 miliar ton, piro. Coba itu piro. Yang saya itu dia punya proven reserve cadangan batu bara yang sudah terbukti. Ada 2 miliar ton pada waktu itu. Mungkin sekarang sudah berkurang banyak. Berkurang banyak juga masih ada 1 miliar ton. Produksi 80 juta ton. Berapa itu 80 juta ton? Kali harga batu bara sekarang. Oke ya. Jadi kira-kira begitu saya, wah ini perusahaan ini kaya. Jadi saya bilang masih ada harapan. Ternyata memang Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. Ya. Harga saham gocap. Tapi kreditur harus membeli saham itu bukan digocap.
harus beli di 926. Debt to equity, hutangnya harus dikonversi jadi saham di harga 926. Luar biasa, karena tim appraisal itu bilang harga gocap itu tidak wajar. Yang wajar itu 926. Jadi hutang-hutang itu semuanya dikonversi di 926. Jadi ada hiburan buat saya. Ternyata 926 kreditur belinya lebih mahal dari saya dong, gitu kan. Yang kedua, terjadi mukjizat yang kedua yang menyelamatkan saya. Harga batu bara atau harga batu bara yang rendah $50 per ton tiba-tiba naik jadi $100. Batu bara naik jadi 50 jadi 100. Debt to equity-nya, kreditur harus konversi utangnya jadi saham di harga 1 lembar saham 92, padahal di pasar kocak ya 50. Itu dua yang menyelamatkan saya. Begitu suspendnya dibuka, saham itu naik ke 500 dan saya keluar. Saya selamat, ya, saya selamat. Itu saya selamat di sana. Itu kira-kira. Jadi bukan price tubuh ya, bukan price Indonesia. Proven reserve cadangan batu bara yang dimiliki. Jadi lebih ke cadangan yang masih banyak, kekayaan yang dimiliki. Mas Del boleh menanggapi? Ada tanggapan? Oke, ya, makasih. Kita langsung ke sisi yang kiri ya. Kita hitung dulu sama. Oke, Francis, perhatikan. Kita hitung 1, 2, masih 2. 1, 2, 3. Jawab dulu. Yang berdiri. Oh, pakai baju biru. Boleh dibantu panitia untuk memberikan nih. Oke mas, bismillah dulu mas, mau nanya sama Pak Lur. Selamat sore Pak Lur, perkenalkan nama saya Arif, investor. Selamat malam ya, investor retail Pak, jangan diguyur ya. Terus saya mau tanya Pak Lur, jadi Pak Lur, saya sering nonton YouTube-nya Pak Lur, kemudian Pak Lur selalu mengatakan perfect simple, PBB kurang dari 1 dan kurang dari 10, kemudian pakai DCF, discounted cash flow. Sebenarnya apakah cuma itu Pak Lur yang Pak Lur lakukan untuk valuasi? Apakah ada metode lain yang bisa diberikan dari retail seperti kami Pak Lur? Saya rasa kalau sudah bisa hitungan yang sederhana itu udah sempurna, sederhana tapi sempurna ya. Price earning ratio, price to book sudah sempurna, tapi tentu saja harus ditambahin tata kelola perusahaan itu bagaimana. Tata kelola GCG-nya? Iya, GCG-nya gimana? Karena tata kelola itu juga segalanya. Kan waktu kita analisa itu kan harus ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif ya. Jadi yang kuantitatif itu lihat price earning ratio, lihat laporan keuangan, lihat price to book. Ada juga yang kualitatif, nah, manajemennya gimana, tata kelolanya, apakah si pengendali, direksi dan komisaris orang yang jujur atau tidak, itu segalanya. Juga bidang usahanya juga itu yang kualitatif, ada yang usaha yang bagus, ada tentu ada yang usaha yang jelek. Biasanya bidang usaha yang bagus itu adalah yang dibeli oleh China, oleh India. Produk dari kita itu yang dibeli oleh China, oleh India. Negara penduduk paling banyak. Terus kalau dia nggak punya, belinya dari kita, wah itu pasti cuannya akeh itu. Tapi jangan punya bisnis yang kita produksi, dia juga produksi, habis kita kalah. Baik, oh, China, India import ke kita, wah itu pasti susah kita. Ya. Tapi kalau produk kita diperlukan oleh China dan India, pasti bidang usaha itu bagus. Karena ada demand yang besar dari mereka, penuh dengan berpindah miliar. Kira-kira begitu. Oke,
Ya, silakan. Kemudian saya ini baca Pak di laporan keuangannya BEI, Pak Lo 5,12% di polisi pendidikan. Yes, boleh Di sih. Cepin, Kelipan Finance. Oh iya, 5%. Kemudian saya lihat ini ada dijual 0,12%. Apakah ada sesuatu yang mengganjal hati Pak Lo atau seperti apa? Soalnya wis ake. Saya lihat nilai bukunya kan 1.000 sekian kan. Oh iya. Kemudian Iya. apa namanya masih 0, juga. Iya, Apakah- masih murah ya. Soalnya kan saya pernah dengar sudah itu kalau kurang dari 5% itu nggak perlu lapor. Nah, saya takut lu jualan. Saya takut. Jualan City. City aja. Apakah masih menarik atau bagaimana? Saya dulu punya saham itu jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Kelipan Finance. Kelipan Finance itu anak perusahaannya PNB, ya. Mayoritas ya leasing, pembiayaan untuk mobil baru dan beli bekas. Kalau mau beli mobil baru utang sama Kelipan Finance, mau beli mobil bekas juga utang. Mayoritas ya mobil lah, baru dan bekas. Karena suku bunga. Bukan. Saya beli di 200. Oh, pikir Kan harga sahamnya naik ke 700. Nggak mudah lu dapat untung di grup ini. Nggak mudah dapat untung di grup ini. Jadi naik ya. Dan saya beli 200, tiba-tiba dapat uang kaget. Hari tahu ya uang kaget ya. Udah 10 tahun nggak bagi dividen, tiba-tiba bagi dividen 100. Saya sih dapat uang kaget 20 miliar dari Kelipan Finance. Terus saatnya saya beli 200, gimana ke 700? Ya saya jual sedikit lah, cari cuan sedikit lumayan. Nggak gampang cuan grup ini kan pancet harga sahamnya, pancet nggak naik orang munggah pancet. Jadi ya dia naik banyak ya saya jual sedikit. Jadi sebetulnya peraturan di bursa itu kan kalau di bawah 5% langsung hilang. Sebetulnya saya jual itu cuma sedikit, jadi masih banyak, masih sisa banyak ya. 0,12 ya? Iya, cuma sedikit ya, karena mau merasakan untung begitu. Waktu saya beli 200, kok Arif nggak bilang murah? Kan nilai bukunya 1.200 itu murah. Belum ngelirik Pak ini. Oh belum dilirik. Sebenarnya kan Pak Lo kan sering di YouTube itu kan favoritnya coal, batu bara atau bank ya. Biasanya kalau sebutkan yang favoritnya di Indo. Iya. Nah ini kan pengen kan ya pembiayaan juga tapi kan bukan bank ya. Bukan bang, tapi kan sektor keuangan juga. Terus perusahaan yang punya Bank kan adalah bank yang salah satu yang terkuat di Indonesia. Aman dong, Kelipan Finance punya Bank. Terus masa waktu saya beli 2020 nilai buku persahamnya 1.200, itu sampai 200. Diskon banyak kan, udah wis tak buku ya. Gitu Arif ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Lo. Oke, terima kasih Mas. Masih ada kesempatan lagi nih. Kita bagikan pinjaman ini. Buat sobat-sobat cuan akeh. Oke, buat ini kali ya, buat yang saya belum ada. Oh boleh, iya boleh banget, boleh. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, masih di ide ada kan di bawah baju merah? Baju merah. Pakai Oh, oke, baju merah. Oke, sebelumnya selamat malam Pak. Saya mau tanya, kebetulan saya ada investasi di salah satu startup di Indonesia. Ya, mungkin Bapak udah bisa coba sahamnya apa? Saya pas beli yaitu sahamnya sekitar harga Rp85. Nah, harga Rp85 saya baca beritanya kalau CEO-nya itu bukan CEO, kayak presiden direktur itu udah ganti. Saya juga udah lihat CV sama pengalaman presiden direkturnya. Nah, awalnya itu saya begitu ada saya sisihkan untuk 50% untuk bank, 50% untuk seperti trading gitu sih Pak. Nah, awalnya tuh saya dari 85 naik ke 90. Nah, itu langsung saya tarik. Saya suruh pergi Jual maksudnya. Iya,
Nah, habis itu saya beli lagi, kemarin saya ada dari itu saya masuk di BPJS sama BPNI. Nah, dari situ yang saham yang saya beli dari BPJS sama BPNI itu saya tarik untuk ke saham tersebut. Nah, dari situ kan harganya 90 tetap turun ke 87. Nah, 87 saya masukin dari BPNI sama gabungin yang saham sebelumnya. Habis itu naik ke 99 saya tarik. Nah, biasanya itu sekitar 95 sampai 97 gitu Pak sahamnya. Nah, entah kenapa pas Oktober kemarin gak tahu petaka apa, jadi turun 90 Pak, saya beli ini lagi, turun lagi 80 saya beli lagi, turun 80 saya beli lagi, bisa turun 75 saya beli lagi, dan saya tarik itu di sekitar harga 65. Itu psikologi saya udah bisa saya udah berapa. Nah, sempat harganya harga sahamnya 56. Nah, 56 saya beli 50 dan kemarin dia kebetulan naik ke 76. Saya langsung tarik dan endingnya pas dan tidak cuma pas saya kemarin kebetulan dia 70 lagi Pak. Kalau dibilang pergerakannya agak dalam corong gitu. Kalau Bapak cara mengatasi biar tidak terganggu konsentrasi itu gimana Pak? Soalnya itu mengganggu ke kuliah saya seperti sama satu lagi saya masih kurang tahu tentang right issue Pak. Right issue itu bisa dijelasin Pak? Udah benar pegang saham BCA, BRI, BCA cuannya 50 triliun, apa bersih, BRI 60 triliun, udah benar dijual, dibeli sama perusahaan rugi. Ya, perusahaan rugi kan? Akumulasi ruginya mungkin udah 125 triliun. Kalau masalah ya jadi pusing sendirilah. Udah bener pegang BCA, BRI, tidur bisa konsentrasi kuliah, enak tidur aja, punya perusahaan cuan akeh. Melakukan rangka blunder, jual yang cuan, perusahaan cuan, beli perusahaan yang rugi, ya gitu lah. Sahamnya tiap hari mudun terus begitu. Mengenai right issue adalah perusahaan menerbitkan saham baru, perusahaan menerbitkan saham baru untuk pemegang saham lama. Jadi masyarakat tidak bisa beli. Jadi right issue itu terbit menerbitkan saham baru, yang punya hak untuk membeli adalah pemegang saham yang lama. Atau juga ada right issue namanya placement maksimum 10%, perusahaan memberikan saham baru 10% untuk dijual kepada investor. Jadi right issue adalah penerbitan saham baru, tapi bukan ke masyarakat, tapi untuk pemegang saham. Gitu. Oke. Ada tanggapan lagi Mas? jadi dalam bisnis ini. Mohon jawabannya Doakan saham perusahaan yang rugi itu disombongkan. Ya. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu, kita masih buka kesempatan bagi penanya ya. Mungkin yang di belakang nih belum kebagian kayaknya ya. Boleh? Kayak satu juga ya? Oke, perhatikan siapa yang duluan. 1, 2, 3. Itu masih yang sebelahnya kacamata. Itu tuh. Baju biru. Baju biru. Oke.
Perkenalkan Pak, saya Ijan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang masa depan perusahaan bank konvensional di Indonesia di era gempuran Perusahaan apa? perusahaan bank konvensional biasa di Indonesia di era gempuran banyaknya bank digital di Indonesia. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Kasih Dan konvensional secara umum, Bang. Ya. bank konvensional secara umum sangat luar biasa. Tadi saya sudah cukup sebut BRI cuannya 60 triliun laba bersihnya tahun ini ya. Nah, coba-coba hitung laba masa depan. Orang yang bisa berhasil menjadi seorang investor yang sukses adalah seorang investor yang bisa menghitung laba masa depan, future dan perusahaan ya. Saya itu mungkin BRI nanti di akhir tahun labanya bisa 60 triliun, 70 BCA mungkin labanya 50 triliun. Terus mengenai bank digital, asetnya cili, cuma 20 T, labanya juga cili. Bukan tandingan. Udah asetnya misalnya BCA 1000 triliun, itu asetnya berapa? Cuma 20 triliun, bank kecil. Ada lagi yang rugi besar lagi ya, bank digital yang rugi besar ya. Udah bank kecil, valuasinya larang. Orang Betawi ngomong Jawa lucu ya, larang. Valuasinya larang gitu. Mahal. Perusahaan kecil, cuannya cili, valuasinya larang. Bukan tandingan bank besar, gak bakalan bisa digempur. Jangan yang kecil-kecil itu bisa mati sendiri. Jadi bank konvensional bukan tandingan bank digital, bukan tandingan. Asetnya kecil, valuasinya mahal. Buat apa? Lebih baik beli bank besar, cuannya oke, valuasinya murah, jauh lebih. Sangat sulit bank digital yang asetnya 20 triliun bisa naik ke 100 triliun, waduh susah. Mau pakai apa juga nggak bisa. Begitu jawaban dari saya. Oke ya. Ada tanggapan Mas? Ini masih ada satu lagi gitu, belum kita selesai. Yeah, one last question. One last question. Paling depan. Oke, kita kasih langsung atau mau di counting down? Pak Lo gimana? Mau dikasih langsung? Oke. Boleh ke pasien. Kita kasih kesempatan bertanya. Maaf Pak, terima kasih kesempatannya. Kalian saya Joshua dari FEUGM Ekonomi Bisnis. Jadi saya mau bertanya Pak, di YouTube kan saya sering lihat Bapak sering bilang Bapak tuh suka saham, bank dan batubara. Nah, batubara itu kan saham siklikal ada yang harganya berputar tiap tahun. Nah, kalau saya boleh minta nggak Pak tips and tricks kapan harus beli dan kapan harus jual buat saham batubara itu Pak? Karena kemarin tuh saya ada beli satu saham batubara emiten habis dia bagi dividen, tapi malah turun sampai sekarang Pak harganya. Nah, kalau menurut Bapak ada tips and trick kan? Kapan kita harus buy atau kapan harus sell? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kebetulan saya paling suka sama batu bara, jadi cukup mendalam. Saya punya pengalaman di tahun 2016, saya membeli saham Indica Energy ya, di 100-an, 106 gitu 100. Padahal nilai buku per saham 1.600. Waktu itu Indica Energy punya anak perusahaan namanya Kineco Jaya Agung. Pada waktu itu mungkin nama batubara terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Bumi Resources, Adaro dan Kineco Jaya Agung. Indica Energy 100. Wah, saya tuh beli terus. Harga sahamnya 100, 106, 100 lebih. Nilai bukunya 1.600 pada waktu itu. Saya tahu harga batubara hari ini $50 besok bisa jadi $100.
pegang 2 tahun harga batu bara naik 50 jadi 60, 70, 80 jadi $100. Oh ini kita energi cuannya jadi akhir, produksinya batu bara pada waktu itu mungkin 36 juta ton. Tahu harga batu bara yang tinggi kayak energi jadi berapa? Jadi 4.500 dan saya jual. Waktu itu saya dapat jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di kayak energi. Beli 100-an jual 4.000. Jual 4.000% dalam tempo 2 tahun. Jadi ketika harga batu bara naik, harga sahamnya juga naik besar, itu saatnya kita lepas siklus. Tapi ketika dia lagi susah, harga batu bara $50, dia lagi nggak untung, itu saatnya kita masuk. Kita simpan, dan ketika dia naik, harga batu bara naik tinggi, itu lebih saatnya kita take profit hampir, karena harga batu bara yang tinggi akan kembali turun jadi rendah. Harga batu bara yang rendah akan naik jadi tinggi. Kenapa saya berani membeli Indica Energy waktu $50? Karena saya tahu. Dan seperti dibilang itu kan, Yosua bilang itu kan cyclical. Artinya dari $50 jadi 100, ya bisa naik ke 100. Tapi seperti harga batu bara pernah jadi $450, nah sekarang pelan-pelan jadi tinggal 100 lebih sedikit. Ya, jadi ketika harga komoditas batu bara itu lagi tinggi, itu saatnya kita jual. Harganya tinggi, kita jual. Nanti ketika belinya kapan? Ketika harga batu bara lagi rendah, lagi murah, lagi nggak untung, kita beli. Karena dia cyclical, dia bisa naik dalam sekejap. Begitu ya, Soal. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi baru bisa dikabari dari panitia, kita dikasih extra time, dikasih tambahan waktu. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk yang mau bertanya, mungkin 1 atau 2 ya? Untuk 1 ya? 2 ya? 2 pertanyaan lagi ya. Jadi masih bisa untuk teman-teman yang mau tanya, bisa angkat tangan ya. Kita hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Coba. Ada yang cewek tuh? Iya, enggak. Yang pakai kacamata belum. Ya, Mbaknya boleh. Perkenalkan, nama saya Kamaya dari FEB UGM. Ini mungkin pertanyaannya udah sering banget ditanya kepada Bapak, tapi apa tips dan trik buat investor yang baru memulai, yang merupakan mahasiswa, atau ada rekomendasi buku atau pelatihan atau metode investasi yang Bapak rekomendasikan kepada investor yang ingin mulai? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pemula, ya kita harus baca annual report ya, supaya kita tidak terjebak dalam arus. Jadi kita tahu direksi komisarisnya, pengendali perusahaan, bidang usahanya, kondisi keuangannya, penjualannya berapa, labanya, semua modalnya, utangnya, semua kita tahu. Berapa price earning ratio-nya, berapa price to book-nya. Yang mahal jangan dibeli, yang murah, price to book rendah, price earning ratio rendah, baru kita beli. Yang kedua, rekomendasi buku saham apa? Saya sangat menyukai 24 strategi Warren Buffett. Kalau nggak salah pengarangnya James Pardue. Mungkin di Gramedia sudah tidak ada karena sudah diborong sama saya habis semuanya. Untuk saya bagi-bagikan, tapi kalau mungkin beli di online masih ada. James Pardue 24 strategi investasi dari Warren Buffett. Karena di saham orang yang berhasil cuma satu. Di pernah orang yang berhasil di saham selain Warren Buffett nggak ada, kan? Nggak ada, cuma Warren Buffett aja. Dia pernah jadi orang terkaya di dunia nomor 1 ya. Sekarang ada di bawah, tapi kekayaannya masih ada $116 miliar. Jangan baca buku yang lain. Kalau tentang saham ya, tentang saham jangan baca buku yang lain. Udah fokus baca yang Warren Buffett aja, karena Warren Buffett sudah terbukti berhasil dalam berinvestasi di saham. Yang lain
ngomong doang, hasilnya nggak ada, ya, jangan buang-buang waktu. Kalau belajar saham, yang lain nggak tahu, ya. Jadi hanya fokus baca buku orang baca karena ya orang yang sudah terbukti. Kita belajar dari orang yang sudah terbukti. Jangan belajar dari orang yang belum terbukti, ya. Ngomong doang. Nanti kita baca-baca jadi tong kosong nyari bunyinya yang kita baca. Saya rasa gitu. Saya sudah membiasakan diri nggak mau baca buku yang lain tentang saham. Yang lain saya nggak mau. Hanya buku orang baca saja. Karena dialah yang sudah terbukti. Orang yang sudah terbukti sekarang memiliki 116 miliar dolar hanya dari berinvestasi saham, ya. Hebat. Usia 93 tahun masih bisa cuan akil, cuan solo, ya. Beli saham Apple cuannya 1.720 triliun ketika yang lain lansia sedang kehabisan uang, ya, nggak punya uang, dia masih bisa cuan 1.720 triliun karena membeli saham Apple, ya. Umur 93 tahun, ya. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Jadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Coba pekerjaan yang lain bisa cuan nggak? Ya Warren Buffett 116 miliar dolar, ya, 118 miliar dolar, saya lupa. Gitu ya. Oke, ya. Ada tanggapan dari Mbak Dian? Tidak ada, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah habis ya teman-teman, di sesi paling akhir kita dengarkan sejenak mungkin kami minta ke Pak Lo untuk memberikan nasihat kepada anak muda, kepada mahasiswa Gajah Mada, dikasih nasihat-nasihatnya juga, petuah-petuahnya supaya kita bisa berhasil dan sukses juga ya Pak Lo. Pertama-tama tamatin kuliahnya dulu. Ya boleh membeli saham boleh, tapi jangan lupa harus tamat kuliahnya dulu. Itu penting, ya. Karena ada satu kebanggaan buat orang tua, buat mahasiswa sendiri. Saya udah tamat, saya nggak kuliah di UGM. Seperti anak saya pun lulusan dari Universitas Indonesia, ya. Anak saya nggak kuliah di luar negeri, tapi S1-nya di Indonesia, ya, dari UI juga tamatin kuliah. Yang kedua, kalau saya mencari wonderful company setelah tamat kuliah, mahasiswa-mahasiswi pun harus cari wonderful company juga di mana tempat bekerja, ya. Wonderful company cuannya otomatis bisa bayar gajinya besar, ya. Kalau cuannya kecil, ya gajinya juga kecil nanti. Perusahaan cuannya besar tentu akan bisa memberikan gaji yang besar. Juga ada kebanggaan bagi diri kita sendiri bekerja di perusahaan yang besar, ya. Yang ketiga, hidup hemat dan sederhana. Hidup hemat dan sederhana, jadi ada uang sisa banyak untuk kita investasikan, berikan saham, ya, supaya kita bisa jadi wong suki, bisa jadi wong suki, ya, orang yang banyak uang, orang yang mandiri, ya. Kira-kira begitu, ya. Tema dari Bursa Efek Indonesia sekarang, aku investor saham, betul ya? Aku investor saham. Aku bangga dan senang menjadi investor saham selama 34 tahun di Bursa Efek Indonesia. Dan saya akan menjadi investor saham sampai akhir hidup saya. Demikian, sekian terima kasih.
banyak Pak. Sore hari ini kita belajar banyak hal gitu. Sami-sami. Sami-sami. Semoga kita bisa sukses kayak Pak ya. Amin. Pada saham gitu. Selanjutnya kita foto dulu Pak. Monggo. Foto dulu. Pertama penyerahan plakat dan yang kedua foto bersama peserta. Panitia. Terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa UGM yang sudah mengundang saya. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, boleh dipoto panitia. Udah. Mau foto bareng peserta? Iya. Boleh kita foto bareng yang rame-rame. Mungkin boleh merapat ke depan teman-teman yang di belakang. Kita foto bareng. Panitia juga ikut meramaikan. Teman-teman boleh merapat ke bagian tengah mungkin biar frame-nya lebih masuk semuanya. Tolong. Tim dokumen boleh ke depan.